Ya apalagi kita mau bilang yang generasi baru, anak-anak TikTok, itu mau beli rumah gimana caranya? Ya mahal banget rumah. Gaji UMR cuma berapa, UMR nggak pernah naik, wage nggak pernah naik, sedangkan inflasi pendidikan 15%. Kalian lihat sekarang mau masuk biaya sekolah aja udah panik kalian, udah takut, ya kan? Tuh aku video gue di belakang. Kenapa? Karena memang itu terjadi. Itu terjadi secara real, 15%. Universitas, lu mau BINUS, UPH, Prasmul, lu mau semuanya. 15% tahun ke tahun. Gue udah pernah hitung soalnya. Jadi cost of capital of living itu tinggi banget. Kalian harus bikin uang sekarang, harus jadi kaya sekarang, nggak bisa nanti. Ya karena 4% rule udah bullshit ya. Itu udah nggak berguna. Inflasi nggak segitu lagi. Inflasi nggak 2-3%. Ya kemarin dia turun cuma berapa? Itu semua udah buyar. Kita bermain ya di game yang menurut gue itu sebetulnya nggak fair. Makanya orang-orang yang punya kepentingan nggak mau orang-orang kayak kalian nonton video-video kayak gini. Yang gue ngomongin pasti mereka nggak seneng. Mereka kan doktrin, oh anak muda nggak bisa kaya, ya kita nabung aja sini, nabung. Kita nabung di surat utang negara, santai-santai, ya kan, kaya nanti. Itu yang mereka mau, ya. Mereka mau bikin generasinya jadi budak, gitu. Karena itu orang-orang yang punya kepentingan. Jadi kaya, itu sesimpel, kalian create value, ya. Kalian cari problem di suatu market, ya. Kalian cari solusi untuk memecahkannya lebih baik dibanding orang lain. Itu adalah jiwa seorang entrepreneur. Itu yang dilakukan pengusaha. Tujuannya adalah, namanya pengusaha kan, kita berusaha. Gitu. Kita berusaha untuk apa? Untuk memecahkan sebuah solusi di masyarakat. Makin besar masalah yang kita selesaikan, makin besar uang yang kita akan dapatkan. Ini gue akan jelasin ya, gimana caranya kalian tingkatin skill ini. Karena tadi gue ketawa tuh liat editor gue di belakang, jadi gue akan jelasin juga sekalian biar dia dapat gambaran gitu. Gimana caranya ningkatin uang. Pertama, lu misalnya videographer, ya level paling rendah, lu cuma pegang video. Lu pasti akan cuma digaji. Ya. Lu mau naikinnya gimana? Oke, gue mau jadi editor. Jadi bisa nyambi tuh videographer sama editor. Begitu tuh jadi satu, gajinya pasti naik ya. Yang bisa video, yang bisa pegang kamera sama bisa ngedit, ya itu gajinya pasti lebih tinggi dibanding yang cuma pegang kamera, itu udah pasti. Nah, dia bisa pegang video, ya bisa pegang kamera, bisa ngedit juga, plus dia ngerti social media. Oh thumbnailnya bagusan gini, oh title-nya bagus gini, itu pasti naik lagi tuh gajinya. Karena level udah di atas, udah mulai mikir tuh. Oh social media game tuh gimana? Bikin video yang laku tuh seperti apa? Akhirnya dia jadi apa? Jadi content strategis. Dia jadi punya skill apa? Ya, pertama content strategis, punya skill social media, punya skill copywriting untuk nulis title yang menarik, untuk nulis thumbnail yang menarik. Jadi skillnya udah banyak tuh. Bisa videografi, bisa editing, social media, content strategis, sama copywriting. Udah 5. Nah ini bisa ditambahin lagi, bisa. Karena skill tuh bisa ditumpuk. Jadi jangan kira skill tuh linear, skill tuh bisa ditumpuk ke atas. Next skillnya apa lagi? Ya, dia bisa scripting, dia ngerti materi yang disampaikan sama orang yang dia rekam. Dia bisa bikin skripnya sendiri tanpa disuruh. Itu udah pasti gajinya udah mahal banget. Itu udah mungkin 4-5 kali dari gajinya sekarang. Cuman nambahin skillnya. Bedanya orang apa yang nggak bisa dapat duit? Itu orangnya malas aja, malas belajar. Jadi kalau skillnya kalian tambahin tuh udah 6, bisa scripting lagi. Udah lengkap tuh, udah full paket. Nah kalian bayangin, itu dia udah punya skill hole tuh untuk bikin sebuah video YouTube ya, dari videografi sampai bisa scripting. Gimana caranya upin ke next level lagi? Oh dia belajar misalnya lebih ekstrim, dia belajar tentang marketing overview, dia belajar tentang caranya branding tuh gimana, cara personal brand sebuah orang tuh gimana. Terus dia naikin lagi skillnya, oh dia mau belajar tentang leadership, gimana caranya ngurus editor-editor di bawahnya, gimana caranya ngurus sebuah tim, bikin tim ini jadi bagus, tim marketing, tim konten, tim strategis. Next thing you know, dia jadi CMO, Chief Marketing Officer, jadi direktur. Dengan apa? Dengan ningkatin skillnya dari videographer tadi, cuma pegang kamera, tingkatin skill sesuai urutan yang gue bilang. Lu bisa jadi direktur marketing. Itu contoh di videografi. Contoh lagi ya, ini gue contoh skill yang lain. Misal kalian awal iseng-iseng invest crypto, trading crypto, awal-awal nggak jelas gitu kan. Belajar kalian gimana caranya lebih dalam. Kalian belajar gimana caranya research token, cara koin, oh tokenomics itu kerjanya gimana. Kalian bisa jadi advisor di sebuah project. Itu gajinya langsung eksponensial. Mau naik lagi, kalian bisa jadi hedge fund analis di fund crypto. Itu lebih gede dibanding fund manager reksadana saham manapun di Indonesia gajinya. Gue kasih tau. Kalau kalian bisa jadi fund manager di hedge fund crypto luar negeri. Adakah yang remote? Ada. Banyak orang yang bisa kerja kayak gitu. Karena apa? Skill gap. Ya, kalian nggak punya skillnya. Kenapa nggak punya uang? Kalian nggak punya skillnya. Terus lu mau investasi dengan uang cuma 5 juta, 6 juta? Mau kapan jadi kayanya? Kalian tingkatin dulu skillnya tadi. Kalau jadi direktur marketing gaji 100 juta. 80 juta, 90 juta. Investnya bisa banyak kan? Cuman dengan nge-stack skill on top of each other. Ya ditumpuk aja terus skillnya. Ini gue akan kasih tahu blueprint gimana caranya kalian bisa jadi kaya dengan skill apa yang harus kalian punya. 1. Ya, skill jualan. Lu harus jago jual barang, jadi sales. Ya, kalau mau jadi kaya, kalian bisa jual barang kalian.